Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mang Cek Bicek Mirsa Pal TV dimanapun berada. Nah, di pagi ini kita nak ngucap dulu nih Dirgahayu Kota Palembang yang kita bangga ke ini. Yang keberapa Cek Susan? Yang ke berapa? 1300. Nah, itu Bapak yang tahu rupanya. Saking ke Kota Palembang ini adalah Kota Palembang tertua. Kota tertua. Ya kan? Sama seperti Iya. Anda kan? Ya, anak tertua maksudnya dibanding yang lain-lain. 1342 tahun. Iya, betul sekali, luar biasa. Dan kita bakal ngerayo ke ini bersama-sama Mang Cek Bicek Mirsa Pal TV. Kita jadi warga Palembang yang bangga akan banyak warisan budaya, sejarah historis yang ada di Kota Palembang ini. Benar. Kalau yang Halo Palembang kemarin hari Senin kita sudah bahas nih cak mano ceritanya bisa namanya jadi Palembang. Benar. Terus juga ada Kesultanan Palembang Darussalam, Kerajaan Sriwijaya. Wah, banyak yang cerita. Benar, Di YouTube bisa dicek lagi Mang Cek Bicek Mirsa Pal TV. Dan hari ini masih kita bakal ngobrol lagi dengan narasumber kita yang spesial, masih bersama Mang Cek Agai. Iya, dan tentunya dengan aku Cek Susan, pemirsa sudah memasuki libur sekolah, sudah di list kira-kira nak kemana jalan-jalan sama keluarga. Betul. Yang mungkin stay-nya di Palembang bae, jalan-jalan bisa nih ya. Kita jadi Hagai tadi ngomong sejarah-sejarahnya, kita pengen juga jenguk pariwisata yang ada di Kota Palembang. Betul. Karena kan sekarang ini sudah banyak nih, tidak perlu pakai kendaraan pribadi, kita bisa jalan-jalan pakai LRT. Betul. Jenguk suasana Kota Palembang ini. Kalau Cesan senengnya kalau naik LRT itu, bawa anak stop ke di bandara, berjalan sampai ke OPI. Anaknya ditinggal. Oh tidak, maksudnya sama bawa anak anak stop di bandara. murah cuma 5.000. Betul, betul. Mohon maaf 10.000 kalau bandara. Oh 10.000, iya. Ada uang dalam kami. Salah ya. Diskon ya. Diskon. Dan sudah banyak sebenarnya warga Palembang juga yang menggunakan, karena ini kalau kita jingok nih makin kesini itu makin rame nih. Iya. Ya, yang menggunakan LRT ini dewe. Bahkan kalau weekend itu Cek Susan, penuh. Benar. Ya. Jadi kayak tadi ada bocoran sedikit, sehari itu bisa 94 perjalanan. Betul. Bahkan sampai 100 weekend. lebih ya kalau di weekend. Weekend libur ya. Dan hari ini dengan tema menjelajah Palembang lebih mudah dengan LRT, kebanggaan kita ini luar biasa. Mang Cek Bicek Mirsa Pal TV ini LRT pertama di Indonesia. Kalau Mang Cek Agai tidak salah, ya kita konfirmasi dengan narasumber kita langsung. 2018 ya. Betul. Dan langsung banyak kita sapa narasumber kita ini. Tentunya ada Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan, Bapak Rode Paulus GP SSIT MT. Apa kabar Pak Rode? Baik. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Salam sehat Pak. Salam sehat. Wow, kelihatan ya sehat, hobi Sehat, olahraga. Betul. Jadi Pak Rode kita bakal ngobrolin LRT ini bersama langsung narasumbernya yang emang yang punyanya nih, yang mengelola yang ya, mengelola, yang mengetahui, yang mengetahui segala macamnya ini. Pak Rode, Ya. kayak mana kondisi LRT sekarang? Apakah memang seperti yang Mang Cek Age tadi sampaikan? Karena Mang Cek Age dewe sudah dari tahun pertama LRT sampai sekarang kalau berangkat ke bandara pasti naik LRT, dan makin ke sini apa yang dijingok itu kayaknya memang makin rame. Apakah memang data sebenarnya menunjukkan seperti itu? Ya. Pada tahun 2018 LRT Sumsel itu dioperasikan pertama. Iya. Saat itu dalam rangka mendukung kegiatan Asian Games. Iya. Ya, Asian Games. Jadi operasional terbatas saat itu dalam mendukung. Tahun itu jumlah penumpang kita harian itu sekitar 2.500. Di 2019 sudah mulai naik terusnya gitu ya. Dan sampai dengan pertengahan tahun 2025, sekarang jumlah penumpang harian kita sudah 12.500-an. Wow, 12.000. Iya, itu rata-rata. Memang yang weekend itu lebih ramai. Tapi sekarang puji syukur alhamdulillah di weekday-nya itu sudah mendekati weekend. Jadi masyarakat yang tergantung menggunakan LRT sekarang sudah begitu banyak. Dulu image-nya LRT Sumsel itu kayak angkutan wisata gitu, weekend saja ramai. Tapi sekarang weekday-nya sudah mulai mendekati. Ini artinya bahwa masyarakat sudah mulai mengandalkan LRT sebagai angkutan umum. Luar biasa, sudah naik. Ini berarti kurang lebih 500% ini ya. Dari 2.500 rata-rata 2018, sekarang udah 12.500 rata-rata. Nah, kalau untuk operasional LRT sendiri, Pak, itu biasanya dari jam berapa, Pak? Ya, kita mulai start pertama itu dari stasiun DJKA. Stasiun pertama itu jam 5 pagi. Terus nanti berakhirnya
dari stasiun bandara menuju ke Iya. DJKA itu jam 8 malam, tapi tiba di DJKA-nya sekitar jam 9. Jadi jam 5 kurang lebih jam 5 sampai jam 5 pagi sampai jam 9 Oke. malam. Nah kalau untuk tadi 12.000 pastinya ada peningkatan Pak. Iya. Nah kalau dari tahun kemarin Pak, untuk perkembangan penumpang sendiri sadar akan menggunakan LRT, ada Iya. peningkatan nggak Pak? Iya, peningkatan yang signifikan itu Iya. di tahun tahun 4 ya? 2023 ke 2024. Itu naik sekitar 30%. Dari awalnya rata-rata hariannya sekitar 9 ribuan, Iya. itu menjadi mendekati 12 ribu. Wow. Ya, itu karena memang saat itu mulai dioperasikan feeder. Ya, Ya, feeder itu yang ya bisa membantu. yang mencoba menghubungkan antara stasiun kita dengan kantong-kantong penumpang. Nah, dari 2024 ke 2025 itu peningkatannya sekarang sekitar 10%. Karena memang feeder kita belum nambah ya Iya. gitu. Jadi kalau sesuai dengan kajian kita itu sebenarnya ada 17 koridor feeder yang Iya. idealnya dioperasikan untuk mensupport pengoperasian LRT kita. Saat ini baru 8 yang dioperasikan. Tapi itu pun dengan feeder, terus ada kondisi lalu lintas sekarang yang lumayan padat macet ya, gitu Pak. ya. Karena LRT itu kan kelebihannya tepat waktu. Iya, Ya. benar. Jadi tidak terpengaruh kondisi lalu lintas. Itu sekarang banyak orang yang mulai berpindah Iya. yang menggunakan kendaraan pribadi, terutama yang wilayahnya yang terjangkau sama feeder sama lokasinya rumah dengan stasiun, dekat dengan stasiun, jadi menggunakan LRT. Dan Betul. feeder juga Iya. gratis ya Pak ya feeder. Iya, feedernya gratis. Ya. Feedernya LRT-nya juga sangat murah, masih 5.000 ya, 10.000. kecuali untuk yang ke stasiun Iya. itu 10.000. Ke stasiun Bandara, bandara. ya. Iya, Luar sangat biasa. murah sekali. Dan di available dari pagi ya, dari jam 5 tadi ya. Iya. Iya. Itu Mang Cek Age Dewe nih, Mang Cek bisa Bersapal TV ya, itu jadi memang pengguna setia kalau berangkat dewean, bahkan sekeluarga pun. Iya. Ya kan, dari stasiun DJKA, tinggal lihat Be ini ada di Instagramnya juga LRT Iya, Palembang ya. betul. Itu jadwalnya Jadwalnya. lengkap di situ. Nah, kita tinggal keker jam berapa berangkat. Dan tahu bakal nyampenya jam sekian. Nah, disambung Be dengan tiket pesawat Karena tadi. memang tadi LRT itu tepat waktu. Tepat waktu. Nah, yang Iya, terjadwal. Jadi Betul. dari stasiun jam berapa berangkat dipastikan itu kan ada jadwal per stasiunnya itu Iya, ya. Dengan headway dengan headway 18 menit. Jadi setiap 18 menit pasti ada LRT. Wow. Iya, jadi dipastikan seperti itu. Luar biasa. Ini menjadi solusi ya untuk masyarakat Palembang dan Sumatera Selatan pastinya. Dan kita mungkin pengen tahu juga nih Pak, kalau sebagai Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan Iya. ini kita tugasnya apa aja sih kira-kira? Iya, kalau sesuai dengan PM Kementerian Perhubungan nomor 11 tahun 2021. Jadi Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan itu adalah unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Perhubungan yang sekarang sudah menjadi Badan Layanan Umum. Jadi pengelolaan keuangannya sudah menjadi Badan Layanan Umum. Jadi artinya kita bisa memanfaatkan aset itu untuk bisa dikelola, untuk bisa mendapatkan pendapatan, untuk bisa digunakan sebagai untuk mensupport kegiatan operasional kita. Jadi tugas utama kita adalah mengelola prasarana dan sarana LRT Sumatera Selatan. Jadi prasarananya itu ya jembatan, terus jalur rel segala macam. Terus ada stasiunnya juga gitu. Terus kalau sarananya kereta apinya atau gerbongnya tadi itu, transetnya itu. Gitu. Jadi tugas utama kita mengelola tadi gitu ya. Sih, berarti memang dari bawah Kementerian Perhubungan ya. Bawah Pak, ya? Kementerian Perhubungan, betul. Nah, kalau untuk target nih Pak, Iya. di tahun ini, target Iya. dari Balai Pengelola Kereta Api Ringan ini sendiri, apa saja Pak untuk kemajuan dari LRT sendiri? Ya, yang pasti kita ditarget untuk bisa terus meningkatkan jumlah penumpang. Oke. Ya, jumlah penumpang harus lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2024 ya. ya, betul. Ya, kita harapkan kenaikannya bisa 10% gitu ya. Di atas 10% akan jauh lebih bagus. Terus kita juga diharapkan dengan aset-aset yang kita miliki, Iya. kita bisa mengelola dan bisa mendapatkan pendapatan tambahan. Tujuannya bukan untuk memperkaya kita, tetapi Iya. mengurangi biaya subsidi pemerintah dalam pengoperasian. Oke. Ya, betul. Terus ada juga peduli juga dengan penyandang disabilitas ya Pak ya? Oh iya, Banyak ya? betul. Jadi
pengoperasian LRT Sumatera Selatan ini ramah untuk semua komunitas. Iya. Jadi baik yang sehat maupun yang berkebutuhan khusus. Iya. Dan kita juga sebagai legacy kita. Iya. Jadi tahun kemarin kita dapat penghargaan dari Kementerian Menpan RB. Jadi kita dapat kategori terbaik untuk yang pelayanan umum, pelayanan prima. Oke. Ya, termasuk dalam penilaian untuk stasiun untuk kaum disabilitas. Kita juga dapat penghargaan. Jadi kita pastikan teman-teman yang disabilitas itu dari semua yang rentan itu dapat fasilitas yang baik. Jadi lift, eskalator kita, terus tempat parkir khusus, terus ada guiding block, terus termasuk petugas-petugas kita di stasiun itu kita bekali kemampuan untuk bisa berinteraksi. Jadi ada pelatihan misalkan bahasa isyarat. Bahkan petugas kita salah satunya juga teman-teman dari komunitas yang mereka memang berkebutuhan khusus. Jadi mereka bisa berkomunikasi. Nah, itu. Terus kita pastikan semuanya baik. Kayak misalnya contoh kalau misalkan teman-teman yang berkebutuhan khusus gitu, yang tunanetra misalkan, pada saat ke stasiun itu ada petugas kita yang pasti langsung mendampingi, mendampingi. Termasuk nanti ditanya mau turun di stasiun mana. Nanti di petugas yang stasiun tujuannya itu nanti akan mendampingi sampai dia keluar dari stasiun. Sudah langsung dihubungi ya Pak ya stasiunnya? Ya tempat betul, dia ya terbaik. betul. Keren. Ya itu kalau misalkan dia memang membutuhkan membutuhkan bantuan. Tetapi kalau tanpa bantuan pun karena semua informasi kita sudah baik guiding block, ada suara ini, terus pada saat di stasiun juga di dalam keretanya juga ada informasi. Jadi itu semuanya sudah bisa mandiri gitu. Luar biasa ya. Nih. Wow, makanya dapat penghargaan tadi, ya kan ya, dan LRT Sumatera Selatan ini. Dan juga para petugas yang sigap Ya. dan juga dibekali dengan tentunya ilmu, dengan cepat tanggap untuk bisa menangani. Yang sulit adalah ketika ditanya mau turun di stasiun mana? Tanjung Karang. Oh salah. Ini harusnya ke Kertapati. Iya. Kereta api Itu bukan. akan diantri juga Akan tuh. diantar Iya, juga, iya, tetap. iya. Tapi memang pelayanan itu diutamakan ya Pak ya. Betul, untuk kita ini. betul memperhatikan pelayanan itu. Pelayanan kebersihan, terus fasilitas itu juga kita harapkan bisa mendukung pelayanan. Iya, jadi memang semua komunitas itu tidak tanpa terkecuali Betul. bisa menjadi penumpang Betul, LRT ya. dan bisa menikmati juga nih bahwa di Kota Palembang bangga ada LRT yang sigap yang bisa membawa kalian lihat Ampera ya. Betul. Nah, tapi menarik Pak, ada beberapa kali kita lihat di sosial media nih ya, ketika mati lampu lah. Ya. Nah, itu kan bisa stop tengah jalan. Nah, ini seperti apa? Mungkin semakin kesini udah semakin jarang ya. Iya, iya. Nah, ini seperti apa tanggapannya nih Pak? Ya betul. Jadi kalau kejadian blackout kemarin Iya. itu yang hampir seluruh Kota Palembang dan bahkan Lampung ya kalau nggak salah ya. Iya, Betul. Ada beberapa. Sumsel ya. Jadi ketika kita sudah ada SOP-nya, sudah ada standar pengoperasiannya kalau terjadi blackout mati itu otomatis nanti sistem kelistrikan gitu akan menyesuaikan. Jadi penumpang itu kalau keluar kan otomatis karena keretanya berhenti di tengah trek gitu ya. Betul. Dia bisa keluar karena di sampingnya trek itu ada jalur evakuasi. Dan itu aman, itu tidak ada masalah. Nanti karena jarak antar stasiun kita ini juga nggak terlalu jauh. Jadi pasti nanti akan diantar menuju ke stasiun terdekat dan itu aman. Jadi memang kita antisipasi kalau selama ini kejadian listrik blackout itu hanya ketika situasi luar biasa. Tapi kalau dari sistem kita itu karena kita pakai ada masing-masing itu ada di generator dan seterusnya. Iya, jadi hampir tidak pernah ada terjadi kejadian listrik mati karena kesalahan kita gitu. Tapi lebih karena sistem kelistrikan yang lebih besar gitu. Force major lah bisa dibilang. Force major betul. Iya. Luar biasa. Jadi jangan panik ya Nggak pemirsa, usah Kota panik, Palembang. betul. Nah, kalau netizen kan Pak, wah langsung rame Langsung nih. video Pak. Min. Belum apa-apa udah min ya Betul. kan. Ini. Ya memang agak viral itu pada saat ada penumpang yang Jalan-jalan di di situ. atas gitu. Tapi itu dipastikan aman karena ada petugas yang ada di dalam setiap gerbong, ada transit itu ada petugas dan teknisi ya di samping petugas keamanan dan kebersihan.
Jadi Didampingi mereka juga ya? iya didampingi. Jadi dipastikan tidak panik gitu. Betul, ya harus dijaga ya kan, Ya. luar biasa ya. Kita masih bakal ngobrol lagi nih, Mang Cek Bicek Mirsa Pal TV. Tentunya dengan Pak Rode selaku Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan di hari ulang tahun Kota Palembang ini. Kita bahas yang sih LRT ini ke depan. Apakah kira-kira bakal nambah Maju lagi? lagi cabangnya ke Kenten apa ke Pelaju Iyo, ya, siapa benar. tahu ya. Ke Nagaswida itu. Iya, iya, iya. Balik kampung yuk. Balik kampung. Nah, jadi kita bakal tanya-tanya di segmen kedua dan segmen ketiga masih bersama kami di Halo Palembang. Iya pemirsa, kita balik lagi di Halo Palembang. Kita masih ngobrol-ngobrol dengan Bapak Rode Paulus selaku Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan. Jadi ngomong-ngomongin tentang LRT ini tidak habis-habis ya, seru sekali ya. Apalagi masyarakat Kota Palembang sekarang ini sudah banyak peningkatan sadar diri ya untuk menggunakan kendaraan umum lebih tepat dan lebih murah ya Pak ya, lebih efisien juga karena di LRT ini tepat waktu. Tepat Nah, waktu. kita lanjut lagi Pak. Tadi kan sudah ngomongin tentang sarana prasarana, Iya. terus dari sudah mendapat penghargaan juga khususnya penyandang disabilitas semuanya bisa pakai LRT. Nah kalau dari sistem pembayaran Pak, Iya. seperti apa Pak? Apakah masyarakat juga dipermudah dari pembelian tiket, pembayaran, atau mungkin ada harga khusus untuk masyarakat yang Iya. pengen berlangganan? Ya, kalau semangat kita memang pemerintah mendorong untuk kita cashless ya. Ya. Jadi penggunaan tidak cash gitu. Jadi mulai bisa pakai kris, sekarang pakai kartu uang elektronik dan Iya. seterusnya. Tapi semua platform kita akomodir. Oke. Jadi sampai sekarang pun bagi yang datang ke stasiun masih cash masih kita layani. Oke, masih kita masih layani. ya. Tapi kita terus mendorong dengan kemudahan-kemudahan sebenarnya kalau pakai kris, pakai kartu elektronik itu kan lebih mudah kan, nggak harus Iya. ke loket, tinggal langsung tapping, langsung masuk dan seterusnya. Apalagi nanti kan ketika ada integrasi pelayanan itu akan jauh lebih mempermudah gitu. Jadi kita juga punya untuk mendorong masyarakat menggunakan kartu elektronik tadi ya, kartu uang elektronik, kita punya kartu langganan. Oh, ada Iya, kartu langganan kartu Pak ya? langganan juga. Jadi itu lebih murah gitu ya dan bisa mempermudah dalam penggunaan LRT Sumatera Selatan. Bawa nggak Pak kartunya? Wah, ini contohnya ini. Kita punya murah sekali. Kalau sekarang naik LRT kan sekali jalan kecuali ke bandara Iya. 5.000 ya. Iya. Kalau ke bandara 10.000. Ini kalau kartu langganan untuk umum itu cukup dengan 175.000 Oke. sebulan. Oh. Jadi sebulan bebas tuh. menggunakan kebalik ya. Nah. Bebas menggunakan LRT Kartu, ya, selama sebulan dengan bolak-balik Iya, hari boleh ya betul. Pak ya. Iya, iya. Dan yang lebih bagus lagi bagi mahasiswa, bagi pelajar kita juga menyediakan kartu khusus. Jadi kalau kartu pelajar itu cuma 25.000 1 bulan. 1 bulan. Wah. Iya. Saya pelajar sih Pak Iya, sebenarnya. iya. Mau dihajar kamu? Belajar kan, hidup ini penuh pembelajaran ya. Pelajaran ya. Oke, jadi 25.000 sama 175.000. Iya, Benar-benar betul. jauh ya Pak ya. Iya, Memang betul. peduli sekali dengan pelajar supaya Iya. tidak pakai pribadi tadi ya, Nah, lebih betul. bagus. Nah, kalau untuk pembayaran seperti ini Pak, itu berlakunya cuma untuk satu orang atau? Satu orang. Oh, satu orang. Satu orang, karena memang kita harus mengidentifikasi penggunanya kan, mendaftar dan seterusnya. Kita juga bisa monitor. Jadi sebagai salah satu bahan evaluasi kita. Iya, iya, iya. Iya, jadi kebutuhan masyarakat, kebutuhan penumpang itu sebenarnya kita punya database Iya, gitu. iya, iya. Jadi Soalnya tadi Hagai ini Pak, bisik-bisik Pak. Cek katanya kartu ini bisa untuk satu keluarga. Tapi Sepakaian. sepakaian. Ya. Jadi memang Bisa. sudah didata Betul. sesuai dengan yang Iya. nama data yang sudah terdaftar di situ Pak. Betul, ya. betul. Oh, lumayan Iya. kalau dikali-kali sehari ini 10.000 kita bolak-balik ya. Betul. Intinya sangat menguntungkan lah ya, sangat menguntungkan supaya kita lebih banyak lagi, lebih sering lagi pakai LRT pastinya kemana-mana nih Mang Cek. Nah, Pak, anyway, kalau kita bicara mengenai LRT ini kan menjadi solusi transportasi bagi Iya. masyarakat. Iya. Tapi bagi sebagian masyarakat juga menjadi kendala ketika mereka jauh dari stasiun. Iya. Ya, mungkin feeder menjadi salah satu solusi, tapi tidak mencakup seluruh Palembang Iya, lah. iya, Kita tahu kalau misalnya tinggal di Pusri, tinggal di Kenten, Sako,
Nah itu kan cukup jauh, cukup effort banget kalau mau ke stasiun LRT. Kira-kira apakah memang bakal di waktu yang akan datang ini ada penambahan rute, kira-kira apa ke kiri ke kanannya Palembang ini, atau memang belum ada sampai sekarang nih Pak? Ya, kalau ini berdasarkan rencana induk kedepannya, Pak, perkereta-apian Indonesia gitu, Ripnas gitu ya. Sampai tahun 2030 memang belum ada rencana pengembangan jaringan. Jadi baru ya sekarang dioptimalkan. Nah, feeder itu juga salah satunya menjadi solusi solusi antara gitu ya. Memang kalau ketika pemerintah punya anggaran lebih gitu ya, karena memang investasi pembangunan yang sekarang aja udah luar biasa, udah cukup mahal, lebih dari 10 triliun. Kalau pemerintah mempunyai anggaran pasti nanti memang idealnya ada penambahan jaringan, karena tidak mungkin dengan satu jaringan saja itu bisa melayani seluruh kota Palembang. Nah, solusinya sekarang di selain feeder itu ada integrasi pelayanan yang lain. Jadi ada angkutan-angkutan dari yang ada saat ini itu oleh pemerintah Kota Palembang, Dinas Perhubungan itu disesuaikan. Dulu di sepanjang rute LRT itu kan ada angkutan umum juga ya yang sudah melayani. Itu digeser menjadi pengumpan-pengumpannya gitu. Jadi kita juga mengupayakan, kan pasti banyak permintaan. Contoh di bagaimana mengintegrasikan antara stasiun LRT dengan stasiun Kertapati. Kertapati kan sampai sekarang belum ada layanan langsung gitu ya. Feedernya juga tidak ada karena memang sudah ada angkutan umum saat ini gitu. Tapi kita dorong nanti ya mungkin dalam waktu dekat bisa juga feeder bisa melayani langsung dari mana? Dari stasiun Kertapati ke stasiun kita yang terdekat di Polresta maupun di Ampera gitu. Oke, jadi memang masih banyak nanti rencana-rencana ke Betul, depannya yang pastinya untuk mempermudah masyarakat Kota Palembang mencapai menggunakan LRT ya Pak. Nah, kalau kita kembali lagi ke Balai Pengelolaan Kereta Api Ringan Sumatera Selatan Pak. Kalau untuk pemeliharaannya Pak, dari segi pemeliharaan LRT sendiri, sesering apa Pak dari Balai Pengelola ini sendiri Pak untuk Jadi untuk menjamin terutama keselamatan pelayanan itu salah satu kuncinya adalah pemeliharaan. Jadi maintenance kita di samping ada maintenance terhadap prasarana juga ada terhadap sarana. Terutama sarana ini kan yang daily tiap hari di bersentuhan langsung dengan penumpang. Jadi setiap hari kita setelah jam operasi operasional itu kita semua kereta masuk di depo kita. Depo kita itu ada di ujung stasiun DJKA sana. Iya. Itu setiap hari dibersihkan, ada periodik untuk pembersihan, pengecekan dan seterusnya. Jadi dipastikan semua kereta yang dioperasikan itu sehari sebelumnya pasti dicek, terus yang memastikan. Setiap hari ya Pak ya? Itu yang daily. Ada juga yang periodik. Jadi ada 6 bulan sekali, 12 tahun. Jadi memang maintenance-nya itu sudah terjadwal untuk memastikan tadi kehandalan dari LRT. LRT. Terus termasuk juga di dalam stasiun, terus fasilitas operasi kita, kan sinyal segala macam itu kan terus kita ada perawatannya kita lakukan. Memastikan keamanan, karena itulah kuncinya. Memastikan keamanan pelayanan. Supaya tidak panik tadi mati tengah jalan Pak. Semuanya ada SOP maintenance-nya Pak ya. Betul. Termasuk kan kita juga antisipasi. Jadi jumlah transit kita ini ada 8. Jadi rangkaian kereta itu ada 8. Setiap hari yang dioperasikan itu rata-rata 6. Jadi ada 2 yang standby, cadangan gitu. Jadi kalau misalkan terjadi gangguan, kan ini bisa saja terjadi gitu kan dalam beberapa pengoperasian walaupun tidak sering gitu ya. Antisipasi. Jadi kalau ada kendala di kereta yang tidak beroperasi langsung diganti dengan kereta yang baru. Tapi proses itunya juga sudah ada SOP, jadi memastikan smooth dan aman gitu tadi. Oke, luar biasa ya. Dicek, siapa tahu bannya kempes. Iya, benar. Padahal udah pakai minyak habis. Tidak mungkin. Tidak ada, Pasti sudah dicek dengan SOP. Kalau dari setiap stasiunnya Pak, fasilitas yang diberikan? Setiap gerbong. Di dalam stasiunnya kita memastikan fasilitas pelayanan kepada penumpang mudah untuk menuju ke stasiun, pergerakan gitu ya. Kita ada lift, eskalator, terus ada ada yang jual-jual makanan juga di situ Pak ya. Betul, kita juga bekerja sama dengan tenan-tenan yang mengisi tenan-tenan kita untuk mempermudah, jadi membuat nyaman jadi pada waktu menunggu dan seterusnya.
dan informasi yang paling penting. Jadi pada saat naik terus menunggu itu kita penumpang mendapatkan informasi yang jelas tentang kedatangan dan keberangkatan LRT. Jadi 5 menit sebelum kereta datang itu mereka standby di ruang tunggu gitu. Terus nanti baru diinformasikan diinformasikan ke atas gitu, baru naik. Dan itu terjadwal. Jadi tertulis misalnya berapa menit lagi akan datang dan seterusnya. Oke, nah tapi kalau dilihat sejauh ini Pak, masyarakat Kota Palembang ini seperti apa? Apakah mudah diaturkah atau pernah juga terjadi agak keriuhan? Ya di awal-awal operasi pasti ada gitu. Nah kebetulan hari ini kan hari ulang tahun Kota Palembang. Jadi kita memberikan sebagai bentuk apresiasi kita memberikan layanan naik LRT gratis hari ini. Jadi dengan naik LRT gratis itu ini kan tahun pelaksanaan yang kedua. Tahun pertama itu karena belum pernah ada sebelumnya. Jadi yang rata-rata harian kita itu di sekitar 10.000. Saat itu tuh yang naik sampai 38.000. Wow. Dalam satu hari. Bludak ya Pak ya? Ya. Dan itu sebagian besar baru orang yang pertama kali pengen tahu naik LRT gitu. Nah itu memang perlu banyak edukasi, perlu banyak harus sabar gitu ya. Tetapi sebagian besar karena ada petugas, ada informasi, ada pengaturan antrian, itu semuanya masyarakat Kota Palembang awal-awal nggak begitu lama lah. Itu sudah bisa memahami bagaimana cara naik LRT. Jadi ini kesempatan naik LRT gratis ini juga kita terus sosialisasi termasuk orang-orang yang belum pernah naik LRT, nyobain gitu. Jadi di situ banyak yang surprise, kaget. Oh ternyata mudah, ternyata murah gitu. Dipikirnya kalau naik kereta pucuk gitu katanya ya itu wah ngeri ini di atas bagaimana, terus nanti caranya bagaimana dan seterusnya. Ternyata mudah gitu. Dan ini saya harapkan dengan naik LRT gratis, sosialisasi, dan itu memang ternyata terbukti. Ketika naik LRT gratis ada sosialisasi, jumlah penumpang kita harian kita meningkat setelah itu. Banyak yang sebelumnya nggak tahu jadi tahu gitu. Karena kan di Palembang ini kadang-kadang bukan orang Palembang, Kota Palembangnya Pak, dari daerah-daerahnya juga banyak yang naik itu. Jadi memang butuh effort juga ini petugas ya memberitahu. Harus sabar. Emak-emak, mau anak tadi tercecer kalau makanan. Betul. Kan nggak kayak contoh misalkan nggak boleh bawa makanan, nggak boleh makan minum, itu kan hal yang dipikirnya kalau angkutan umum sebelumnya kan harusnya bebas saja gitu. Bebas. Benar. Pada bawa rantang ya. Piknik dong di dalam itu. Kan lama dari OP sampai ke bandara kan. Semua sambil makan ini liatin ini. Padahal nggak boleh karena menjaga kebersihan ya Pak ya. Nah Pak, jadi pertanyaan juga nih sebagian masyarakat juga pengen tahu ketika LRT ini belok. Nah ini kan menimbulkan suara yang cukup bising ya. Nah ini apakah memang akan terus ada atau nanti kira-kira bakal hilang nih? Saya cerita dulu kenapa bisa seperti itu. Boleh. Jadi pada saat pembangunan LRT Sumatera Selatan itu kan untuk treknya atau trasenya itu kan mengikuti jaringan jalan yang ada. Jadi tidak ada pembebasan lahan. Nah jaringan jalan kita ini kan kalau ideal kan lurus gitu ya. Harusnya. Iya, kalau lurus berarti otomatis banyak dibutuhkan pembebasan lahan dan itu sepertinya agak sulit gitu. Sehingga dia mengikuti jaringan jalan yang ada saat ini. Sehingga banyak ditemukan lengkung-lengkung kecil. Dan itu memang gesekannya luar biasa, emang suaranya cukup bising gitu. Tapi dipastikan itu aman. Itu. Kami sedang mempersiapkan ini dalam waktu dekat karena memang butuh anggaran tambahan gitu. Ada semacam treatment di tikungan-tikungan tertentu, nanti rodanya atau di relnya nanti diberikan lubrikan tertentu sehingga mengurangi suara kebisingan yang tadi itu. Jadi kita memang terus berinovasi. Jadi memang kami juga mohon maaf karena suaranya itu cukup bising gitu ya di beberapa titik. Di Simpang Caritas. Simpang Caritas terus PI Icon juga. Betul. Kayaknya sering naik LRT ya? Oh tiap hari saya Pak. Rumah dia di OPI Pak. Jadi suka kesini. Tiap hari ke bandara. Betul. Hari ke bandara. Ya gitu. memang suara bising tapi pastikan aman, tidak ada masalah. Kita terus berupaya berinovasi itu. Kalau yang di LRT Jabodebek itu kan relatif tidak ada suara karena kebetulan dia trasenya ikut jalan tol.
Oh, Iya, lurus jalan tol kan tol. lurus itu. Hanya di simpang sebelum apa? Sebelum Kuningan itu kalau nggak salah yang agak itu. Dan itu pun Lengkung, bunyi ya, Pak? benar-benar. Ya pasti bunyi, Pasti bunyi, ya. ya. Tapi emang nggak apa? Sebising yang sebising kita. yang kita, Di sini. karena emang tikungannya Karena tikungan kita pendek ya mungkin pendek ya. betul. Ya. Benar-benar. Nah, kalau untuk LRT sendiri menampung berapa penumpang, Pak? Ya, Maksimal. kapasitas kita sekali jalan itu untuk 3 transit itu, Iya. satu transit 3 gerbong tadi sekitar 330 penumpang. Oh. Itu nyaman, jadi duduk dan berdiri ya. Iya. Betul. Oke. 330. Pernah nggak Pak kejadian kalau penumpang kan lagi rame, ya biasalah ada sedikit kecurian atau apa, itu pernah nggak Pak kejadian di LRT seperti itu? Sejauh ini dari data kita, kalau kejadian kriminal di Kriminal, dalam iya. di dalam stasiun itu termasuk pelecehan seksual Iya, itu benar. minim. Minim ya, Pak. Karena memang ada petugas, ada CCTV juga. Iya. Jadi terus kalau yang sering terjadi misalkan ada barang yang hilang gitu ya, Ketinggalan. tertinggal itu, karena kita juga ada CCTV, Oke. itu sering kita kembalikan. Jadi banyak yang Oh, banyak yang testonomi seperti itu ya, Pak? betul ya. Jadi kita memastikan, jadi di samping ada petugas yang ada di situ, gitu ya. Kita juga ada CCTV, jadi suasananya juga suasana dalam keretanya juga terang dan Iya. seterusnya, sehingga meminimais terjadinya kriminal gitu. Betul, luar biasa ya. Memang dibuat senyaman mungkin dan seaman mungkin Iya. Seaman untuk mungkin. masyarakat Kota Kurang Palembang. apa lagi? Kurang apa lagi. Nah, masih ada segmen lagi Mang Cek Wice bersama dengan Bapak tentunya Pak Rode Paulus, hari ini Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan. Kita masih bahas LRT di hari ulang tahun Kota Palembang. Jangan kemana-mana. Iya pemirsa, balik lagi kita di Halo Palembang. Kita masuk ke segmen terakhir ngobroli tentang LRT di ulang tahunnya Kota Palembang yang 1432 ini ya, luar biasa. Dan Cek Susan terus ingeti buat pemirsa yang sudah ketinggalan, mungkin yang belum sempat nonton dari awal, bisa nonton kaki ulasannya ada di YouTube kita Pal TV. Dan yang lagi di jalan bisa nonton pakai aplikasi UTV dan juga streaming Pal TV di YouTube kita. Jadi tidak ada alasan lagi untuk menerima informasi-informasi anti hoax ya pastinya dari Pal TV ya. Betul. Jangan lupa juga cek Instagram KPID support Cek Susan. Presenter favorit Mang Cek Tapi Wice ini ya. Kita susah follow ya. ke, Maju ke Jangan lupa, ya. Uji Bunda tuh Petran. Petran. Raja Wali berarti Raja Wali. belok kiri. Pak Rode, kita lanjut ngobrol Iya, lagi. siap. Terkait LRT ini juga kalau kita lihat itu udah banyak juga yang jualan, Iya. UMKM juga digandeng Iya. ya. Termasuk brand-brand besar juga kayaknya ini juga mulai masuk nih. Nah, Iya. seperti apa sih Pak target ataupun penawaran yang ditawarkan oleh dari LRT sendiri untuk bisa menggandeng para UMKM, mulai dari UMKM sampai ke yang besar-besar nih? Iya. Jadi kita punya salah satu lini usaha gitu, namanya unit pengembangan usaha. Jadi memang ditugaskan untuk bisa merencanakan, bisa bekerja sama, bermitra, promosi. Jadi supaya aset-aset kita ini bisa dioptimalkan dalam pengoperasian untuk mendapatkan pendapatan tambahan. Sekali lagi tujuannya bukan untuk memperkaya kita, tetapi untuk mulai take over untuk biaya operasional kita gitu. Karena subsidi pemerintah luar biasa. Nah, terkait dengan pihak ketiga, kita membuka seluas-luasnya kerjasama dengan semua level gitu, baik UMKM, baik yang menengah ke atas, untuk bank dan seterusnya. Jadi sebagai contoh di stasiun kita ini kan banyak fasilitas di ruang tunggu ya, yang sekarang kita siapkan, siapapun bisa bekerja sama dengan kita. Tenan-tenan silahkan. Terus pilar-pilar kita sepanjang dari stasiun bandara menuju JK itu kan ada kurang lebih 900-an pilar. Ya, itu sekarang dalam tahap persiapan untuk bisa dipromosikan, bisa dimanfaatkan. Dan kami juga sudah sepakat dengan pemerintah kota, dengan Pak Wali Kota, dengan stakeholder yang lain. Jadi selain menjadi alat promosi untuk dijual gitu, itu juga menjadi alat penerangan jalan sepanjang itu. Jadi kita upayain itu. Terus sekarang kita juga punya parapet ya. Kalau di stasiun Ampera
kan di dekatnya ada jembatan Ampera itu kan ada, mohon maaf, ada salah satu produk minuman yang beriklan di sana gitu. Itu juga bisa dimanfaatkan. Jadi kita terbuka, termasuk kita juga menawarkan namanya naming right. Jadi kalau ada salah satu stasiun kita mau di branding khusus dengan salah satu pihak ketiga, brand-brand tertentu dipersilahkan, sama seperti di Jakarta. Terus di keretanya juga seperti itu. Ditempel branding semua ya, di Pak, branding ini juga dalam tahap persiapan. Kita terus selama hampir setahun 2 tahun ini untuk mendorong semuanya bisa dimanfaatkan, bisa bekerja sama dengan kita. Iya. Luar Siapa tahu biasa. pengusaha-pengusaha pempek di Kota Palembang mau betul. branding pempek Cek Susan. Boleh naik Mau ke branding DW, kan? bagus. Karena kan terlihat masuk LRT, wah udah kelihatan nih Palembang ini khasnya kota pempek. Iya. Siapa tahu ya Pak ya. Betul. Dibawa setiap hari berjalan keliling Kota Palembang. Betul. Dan yang pertama ini stasiun Bumi Sriwijaya akan diganti stasiun Paltipi. Amin. Tolong Pak JM. Siapkan berapa Branding kamera. Pal TV ya. Oh Kak siaran di situ terus kita. Iya. Iya. Oh jadi memang seperti itu. Tapi kalau dengan pemerintah setempat Pak sudah ada kerjasama juga nggak Pak? Ya, jadi kami juga mengharapkan kerjasama dengan pemerintah daerah, terutama untuk aksesibilitas menuju ke stasiun. Jadi untuk mendorong orang kemudahan untuk ke stasiun itu salah satunya, apalagi akhirnya sekarang sustainable transport ya, pejalan kaki, pesepeda, tempat parkir yang aman di stasiun, itu bisa dibantu difasilitasi oleh pemerintah sehingga orang menuju ke stasiun trotoarnya bagus, jalur sepedanya aman, sehingga karena di naik LRT kan juga bisa naik bawa sepedanya. Benar. Ya, sepeda lipat ya, jangan sepeda besar gitu. Bukan. Iya. Dulu kemarin bawa gerobak malah Pak. Kemarin. Pas nukang gitu. Terus untuk mengoptimalkan pengoperasian LRT juga kami harapkan ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah daerah untuk bersupport. Kalau memang dengan pilihannya memang agak kurang populer gitu. Iya. Jadi kalau di Jakarta sekarang ada ganjil genap, mungkin sebelumnya 3 in 1, parkir mahal, itu semuanya kebijakan itu untuk mendorong pembatasan penggunaan kendaraan pribadi supaya mau menggunakan angkutan umum. Nah ini mungkin sudah mulai harus mulai disosialisasikan lah di Kota Palembang. Karena memang pilihannya sulit kalau semuanya bisa menggunakan kendaraan pribadi, ya kita rasakan sekarang kemacetan di mana-mana kan sudah tahu kondisi seperti itu. Nah, mumpung sudah Kota Palembang ini kota yang pertama ada LRT dan tidak banyak kota selain ibu kota ya yang sudah mempunyai pelayanan LRT, kita optimalkan, manfaatkan LRT Sumatera Selatan untuk bisa dimanfaatkan, digunakan masyarakat untuk pergerakannya gitu. Setuju sih Pak. Ya. Ya, jadi memang peran pemerintah juga sangat diperlukan ya Pak. Ya, betul. Terkait kebijakan-kebijakan, karena ya kita tahu ASN sendiri udah berapa ribu ya di Kota Palembang dan Sumatera Selatan. Di Jakarta sudah ada ini kan, hari menggunakan angkutan umum misalnya. Oh, di area tertentu. Benar. Jadi kalau istilahnya satu pegawai saja tidak menggunakan ini angkutan kendaraan pribadi, itu sudah sangat mengurangi juga tuh kemacetan. Betul. Karena kebanyakan di Palembang ini Pak, mobil yang harusnya orang 4 kita dewean. Iya, benar. Iya, benar kan? Benar. Anda kan dewean di sini. Iya, benar. Sebenarnya bisa pakai LRT bae ya. Iya. Nah, kalau ngomongin tentang ini sudah mau masuk sekolah Pak. Iya. Nah, biasanya nih menghadapi biasanya high season ya. Iya. Kalau seperti ini dari semua sektor lah. Apa sih yang dipersiapkan dari LRT sendiri Pak? Ya, jadi yang pertama kita kan sudah punya database gitu ya, penumpang kita di weekdays, di high season, di weekend. Kita melakukan pelayanan-pelayanan tambahan. Jadi kalau di hari biasa itu kan biasanya kita mengoperasikan 94 perjalanan. Nah, di jam sibuknya di weekend ini kita bisa menambah perjalanan menjadi 102. Jadi kita mulai dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore itu kita tambahkan transit untuk dioperasikan sehingga biasanya waktu tunggunya 18 menit bisa lebih pendek lagi supaya semakin banyak. Terus kita juga ada paket-paket edu wisata, ya edu trip. Jadi anak-anak sekolah yang liburan mau belajar menggunakan angkutan umum, naik LRT, itu bisa difasilitasi satu sekolah segala macam.
terus ada LRT Academy. Jadi kalau mau anak-anak sekolah pas liburan itu mau melihat bagaimana sih cara kita menangani kereta menjadi masinis, terus di tempat depo untuk pembersihan gitu ya, menjadi petugas-petugas kita di announcer segala macam sebagai ya liburan ada, tapi ada edukasinya itu kita juga menyiapkan. Bisa itu Pak ya? Bisa. Betul. Wow, keren. Luar biasa ini ya. Ini mungkin banyak juga cikgu-cikgu yang belum tahu, nah, guru-guru. Nah, jadi boleh nih program di tahun ajaran baru Pak Ge, bisa jadi salah satu opsi. Bukan cuma mungkin field trip ke kebun atau ke bikin donat dan lain-lain ya. Bawa lah anak-anak muridnya tadi itu betul, jalan-jalan ataupun bisa mengenal lebih dekat. Karena tidak semua kota punya ini kesempatan yang ini. Iya benar, Cuma cuma kita Palembang kota bae. Palembang ini baik yang luar biasa. Oke, Pak, mungkin terakhir nih di penghujung acara ada pesan-pesan ataupun himbauan ajakan lagi untuk masyarakat dari Pak Rodi, silakan. Iya, baik. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih untuk seluruh masyarakat Kota Palembang dan khususnya dan masyarakat Sumatera Selatan pada umumnya yang sudah berkenan menikmati pelayanan LRT Sumatera Selatan. Kami harapkan setiap tahun, setiap hari terus bertambah supaya tujuan pemerintah untuk bisa mengurangi kemacetan lalu lintas, kondisi cuaca juga lebih ramah lingkungan ya, jadi tidak polusi juga semakin berkurang. Kami harapkan masyarakat bisa memanfaatkan LRT Sumatera Selatan, jadi terus bertambah baik yang pelajar, yang pegawai, yang bukan pegawai itu di hari kerja maupun hari libur. Terus kami juga sangat mengharapkan kerjasama dengan pemerintah daerah, pemerintah kota maupun provinsi untuk memberikan support dalam pelayanan kita, fasilitas pejalan kaki, fasilitas pesepeda, parkir, dan seterusnya. Dan ada kebijakan-kebijakan manajemen lalu lintas supaya sekali lagi ini LRT yang sudah dibangun pemerintah dengan biaya yang sangat besar ini bisa termanfaatkan dengan baik. Dan yang terakhir, mari kita menjaga bersama-sama fasilitas yang kita miliki ini. Karena penumpang juga mempunyai peran yang penting dalam dalam menjaga fasilitas ini tetap baik, termasuk juga fasilitas yang di luar stasiun, jangan ada vandalisme, ya hati-hati, jangan sampai ada kecelakaan di sekitar stasiun gitu ya. Itu yang mungkin yang kami harapkan, jadi ada kerjasama, kolaborasi baik kita dengan pemerintah daerah maupun dengan masyarakat penumpang. Demikian. Sekali, luar biasa. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih Pak Rodi. Maju terus. Siap. LRT Kota Palembang, masyarakat Kota Palembang, ayo kita pakai kendaraan LRT. Kita punya slogan, Payo naik LRT. Payo naik LRT. Iya. Dan jangan lupa hari ini gratis Mang Cewi-Cewi. Iya, betul. Langsung baik ke stasiun terdekat ya, mumpung ini kayaknya masih pagi masih sepi ya. Nah, kapan siang nih mulai banyak yang tahu, pastinya rame nih membludak untuk kita sama-sama merayakan hari ulang tahun Kota Palembang. Sekali lagi terima kasih Pak Rodi Paulus. Ya, sama-sama. Sukses selalu, sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih untuk Mang Cewi Mirsa Pal TV yang terus setia nonton Halo Palembang. Terus saksikan setiap harinya Senin sampai Minggu jam 9 rapat jam 10 cuma di Pal TV, memang punya kita. Aku HG Kainde. Aku Cek Susan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Palembang kotaku.